Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Wawan, seorang pemuda desa dari lereng Gunung Merapi, menemukan sebuah surat usang di dalam kotak kayu tua peninggalan kakeknya. Surat itu ditulis dengan tinta merah dan berisi mantra serta nama-nama yang asing. Di bawah surat itu tergeletak sebuah jimat berbungkus kain mori yang dililit tali rami. Ibunya, Bu Sarti, langsung pucat saat melihat benda itu. Itu, jimat jaran goyang. Jangan main-main dengan benda itu. Le, katanya sambil merapalkan doa. Tapi rasa penasaran Wawan sudah telanjur membara. Malam itu, ia membuka bungkus jimat. Aroma bunga kenanga dan dupa menyeruak tajam. Di dalamnya, ada boneka kecil dari jerami dengan rambut manusia tertancap paku emas di dada dan keningnya. Wawan menyimpan rasa pada Kirana, gadis cantik anak juragan beras di desanya. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Kirana lebih dekat dengan Andi, pemuda kota yang pulang kampung tiap liburan. Terdesak rasa kecewa dan dendam, Wawan teringat jimat itu. Ia membaca kembali surat yang berisi mantra pemikat dan instruksi ritual menggunakan boneka. Mantranya harus dibaca di bawah sinar bulan purnama dengan bunga 7 rupa dan tanah dari tapak kaki Kirana. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Wawan melakukan ritual tersebut di belakang rumah. Saat mantra terakhir dilafalkan, angin berhenti sejenak, dan suara kuda meringkik terdengar dari kejauhan, meskipun tidak ada kuda di sekitar sana. Keesokan harinya, Kirana bersikap aneh. Ia menatap Wawan penuh kerinduan, bahkan menghampirinya dengan suara lembut dan mata yang seperti kehilangan kendali. "Kowe kok lali? Mas, aku iki wis suwe menunggu kowe," katanya dengan nada sendu. Wawan terkejut, tapi juga bahagia. Jimat itu benar-benar bekerja. Kirana mulai mengabaikan Andi dan selalu mencari-cari keberadaan Wawan, bahkan mengirim makanan tiap hari ke rumahnya. Namun kegembiraan Wawan berubah menjadi ketakutan saat melihat Kirana memeluk boneka jerami miliknya di halaman rumah sambil menangis dan menggores lengannya sendiri. Bu Sarti makin khawatir. Ia memperingatkan Wawan bahwa jaran goyang bukan hanya pemikat, tapi juga kutukan. Cinta yang didapat dari jimat tidak akan pernah tulus dan bisa berubah menjadi obsesi mematikan. Malam harinya, Wawan bermimpi dikejar oleh seekor kuda hitam dengan mata merah menyala. Dalam mimpi itu, Kirana berdiri di tengah jalan sambil menangis. "Mas, awakmu nek ragelem. Aku mateni awakku wae." Bangun dengan peluh dingin. Wawan mulai ragu. Tapi saat melihat Kirana datang pagi itu dengan tubuh lemas dan luka di lengan, hatinya ciut. Sesuatu yang jahat sedang tumbuh dalam diri gadis itu. Boneka jerami yang dulu bersih kini mulai berubah. Ada noda merah di dadanya dan rambutnya terasa lebih panjang. Wawan yang ketakutan mencoba membuang boneka itu ke sungai. Namun keesokan harinya boneka itu kembali muncul di ranjangnya. Ia menyuruh Kirana menjauh darinya. Namun gadis itu menangis histeris dan pingsan di depan rumah. Sejak itu, Kirana menjadi pendiam. Hanya duduk menatap kosong sambil memeluk boneka. Orang tua Kirana membawa gadis itu ke dukun kampung. Tapi tubuh Kirana bergetar hebat saat air doa disiramkan ke wajahnya. Dari mulutnya keluar jeritan seperti ringkikan kuda. Andi, kekasih Kirana, menghilang secara misterius. Terakhir terlihat bertengkar dengan Wawan di pasar. Warga mulai berbisik-bisik, mengaitkan hilangnya Andi dengan perubahan Kirana dan kedekatannya dengan Wawan. Beberapa warga mengaku melihat Wawan berjalan di pemakaman tengah malam dengan mata kosong sambil menggenggam boneka. Wawan sendiri tidak ingat apa yang ia lakukan malam itu. Saat polisi datang menyelidiki, Wawan tak bisa menjawab pertanyaan mereka. Ia hanya tergugu melihat tangannya yang berlumuran tanah basah dan bunga kenanga. Setiap malam, Wawan mendengar suara tapak kaki kuda di atas loteng rumahnya. Ketika ia periksa, tak ada apa-apa, tapi debu di lantai membentuk tapak tapal kuda yang membara. Bu Sarti memanggil Mbah Rono, dukun sepuh yang tinggal di ujung desa. Ia mengatakan bahwa jimat itu mengundang makhluk penjaga, seekor kuda dari alam gaib yang tak bisa dikendalikan oleh manusia biasa. Mbah Rono memberi saran untuk memutus ikatan jimat dengan ritual pembakaran boneka di bawah pohon sawo keramat, tapi peringatan keras menyusul.
Sekali gagal, kowe bakal dikuntit sampai mati. Wawan dan Mbah Rono melaksanakan ritual di malam hari, membawa boneka dan dupa khusus. Namun saat api mulai menyentuh boneka, angin kencang berhembus dan petir menyambar cabang pohon. Suara ringkikan kuda terdengar semakin dekat. Dari balik kabut, muncul siluet seekor kuda dengan tubuh membusuk dan mata bernyala merah, menghentak tanah keras hingga menimbulkan retakan. Boneka gagal terbakar, api tiba-tiba padam dan bunga kenanga berubah jadi abu hitam. Mbah Rono terjatuh. Mulutnya mengeluarkan darah. Telat, jimat wis nyatu karo awakmu. Wan. Setelah ritual gagal, Wawan mulai melihat sosok kuda membusuk di cermin-cermin rumahnya. Terkadang hanya kepala kuda dengan mata menyala merah. Kadang seluruh tubuhnya menembus bayangan dan mengiringai seperti manusia. Kirana kini sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ia hanya berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Terkadang tertawa dan menangis bersamaan. Tubuhnya memar-memar tanpa sebab. Seolah dijatuhi kuku-kuku kuda di tengah malam. Wawan mulai kehilangan akal. Ia menyadari, jimat itu tidak hanya memikat cinta, tapi menukar jiwanya sedikit demi sedikit. Semakin ia menghindar, semakin kuat cengkeraman gaib di tubuh dan pikirannya. Mbah Rono yang perlahan pulih, menyarankan Wawan menggali lebih dalam ke sejarah jimat tersebut. Ternyata jimat jaran goyang yang ia temukan adalah versi kuno, diwariskan oleh dukun pesugihan yang dikubur tanpa nama di bukit sebelah timur. Wawan, bersama Mbah Rono, mendaki bukit itu dan menemukan sebuah batu nisan tua tanpa tulisan. Ditumbuhi pohon randu alas, di sekelilingnya, puluhan bunga kenanga liar tumbuh liar. Begitu tanah digali, mereka menemukan peti berisi jasad yang masih utuh dengan rambut panjang dan jimat identik di dada. Saat Mbah Rono membaca doa, tanah di sekitar nisan bergetar, dan suara ringkikan terdengar seperti berasal dari perut bumi. Wawan mulai mendengar suara-suara dari bawah tempat tidurnya. Seperti suara Kirana memanggil, "Mas, ayo bali. Aku wis nunggu kowe." Suara itu serak, berat, seperti dua suara menyatu. Ia mencoba merekam suara tersebut. Namun hasil rekaman hanya suara ringkikan dan bisikan mantra. Saat didengar oleh Mbah Rono, ia terdiam lalu berkata lirih, "Itu bukan Kirana. Itu suara Nyi Serik, penunggu jaran goyang." Mbah Rono memutuskan untuk memanggil Kiai Soleh dari pondok pesantren di kota. Namun, perjalanan sang Kiai ke desa tak pernah sampai. Mobilnya ditemukan kosong di pinggir jurang dengan tapak kuda berdarah di kap mesin. Suatu malam, Kirana menghilang dari kamarnya. Orang tuanya histeris. Wawan merasa gelisah dan mengikuti bau kenanga yang entah kenapa mengarah ke bukit tempat makam dukun itu. Di sana, ia menemukan Kirana berdiri diam di bawah pohon randu, mengenakan kain kafan robek dan wajah pucat seperti mayat. Di tangannya tergenggam boneka jerami yang kini sudah hangus sebagian. Saat ia mendekat, Kirana menoleh perlahan. Matanya kosong dan mulutnya mengucapkan, "Aku wes dadi tumbal. Tinggal kowe, Mas." Lalu tubuhnya ambruk dan berubah menjadi abu di hadapan Wawan. Desa kembali geger. 3 gadis lain menghilang secara misterius. Semuanya pernah dekat dengan Wawan. Warga mulai yakin ada kutukan nyata yang menyelimuti Wawan dan mereka menuntut pengusiran. Bu Sarti memohon-mohon pada warga untuk tidak menyakiti anaknya. Tapi malam itu rumah mereka dilempari batu dan dicoret-coret dengan darah ayam. Wawan hanya bisa menangis dalam kegelapan. Mbah Rono menyarankan satu jalan terakhir. Wawan harus menyerahkan dirinya sebagai pengganti tumbal pada malam Jumat Kliwon berikutnya. "Yen kowe wani, mungkin roh-roh itu bakal puas," katanya getir. Wawan akhirnya memutuskan untuk menebus kesalahannya. Ia kembali ke pohon randu membawa boneka hangus, bunga setaman, dan darah dari tubuhnya sendiri. Malam itu, hujan turun deras disertai angin yang membawa aroma dupa. Dengan air mata dan rasa bersalah, ia memanggil nama-nama yang ia sakiti, lalu menancapkan paku emas ke jantung boneka sebagai simbol pengorbanan dirinya. "Yen tresnaku salah, tulung udari dosaku," bisiknya. Tiba-tiba tanah terbuka, dan dari bawah muncul bayangan kuda membara. Tapi kali ini, kuda itu tidak mengamuk, melainkan membungkuk seperti memberi hormat, lalu menghilang bersama boneka. Setelah ritual itu, desa menjadi sunyi, tidak ada lagi gangguan gaib, tidak ada suara kuda, tidak ada mimpi buruk, tapi Kirana tetap hilang.
dan Wawan hidup dalam rasa kehilangan yang mendalam. Ia mengurung diri, tak pernah keluar rumah. Bahkan ibunya meninggalkan desa karena tak tahan dengan pandangan warga. Wawan seperti hidup separuh jiwa, cintanya berhasil dimiliki. Tapi jiwanya tertinggal di balik kegelapan. Setiap Jumat Kliwon, Wawan menyalakan dupa dan bunga setaman di bawah pohon randu, menatap langit malam dengan mata kosong, berharap bisa bertemu Kirana, walau hanya dalam mimpi. Suatu hari, Wawan menemukan sebuah surat terselip di pintu rumah. Isinya menggunakan tulisan kuno, tapi dengan jelas menyebut namanya dan Kirana. Tresnamu wis ditampa, tapi jiwamu durung lunas. Dalam surat itu terdapat potongan rambut Kirana dan sebutir mata paku emas. Mbah Rono yang melihat surat itu langsung pucat dan berkata, "Iki dudu akhir. Iki peringatan." Jimat jaran goyang tidak hanya memikat cinta, tapi menghubungkan dunia nyata dengan alam gaib. Sekali dibuka, gerbangnya tidak akan pernah tertutup sempurna. Wawan mulai mencari jalan keluar. Berkeliling ke berbagai tempat sakral di Jawa, makam Sunan, Gunung Keramat, dan goa pertapaan, tapi semua orang sakti yang ia temui hanya menggeleng. Akhirnya, di sebuah padepokan tua di Gunung Lawu, seorang pertapa tua berkata, "Kunci dari jimat itu bukan mantra, tapi hati. Sampeyan kudu ikhlas ngelepas cinta sing ora halal." Wawan pun kembali ke bukit, membawa boneka baru dan bunga Kamboja. Ia menuliskan nama Kirana dan membakarnya dengan doa terakhir, memohon agar ikatan mereka selesai sepenuhnya. Beberapa hari setelah itu, warga desa dikejutkan dengan kemunculan Kirana yang berjalan sendirian dari arah hutan. Tubuhnya kotor, lemah, tapi masih hidup. Ia tidak ingat apapun sejak malam ia hilang. Wawan memeluknya sambil menangis. Namun Kirana berkata, "Aku rumangsa wis mati, tapi ono cah lanang nangis nang kuburan. Lancahku ngrewangi aku bali." Wawan hanya terdiam, paham siapa anak laki-laki itu. Namun, meski Kirana kembali, hatinya kosong. Ia tak lagi punya rasa untuk siapapun, seolah separuh jiwanya masih terikat di balik gerbang yang pernah dibuka Wawan. Wawan hidup sebagai penjaga makam di Bukit Randu, menjaga tempat ia dulu membangunkan kutukan. Setiap Jumat Kliwon, ia menyalakan dupa dan menyiram bunga setaman, bukan untuk memanggil, tapi sebagai penebusan. Ia tahu, cinta yang dipaksa dengan kekuatan gaib akan membawa bencana. Jimat jaran goyang telah mengajarkannya bahwa keinginan tak selamanya harus dimiliki. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan. Dan di malam sunyi, ketika angin berdesir membawa bau kenanga, suara tapak kuda masih terdengar pelan. Berlari di antara pepohonan, tak mengganggu, hanya mengingatkan bahwa ia masih diawasi.